Ya, kita mulai ya. Jadi elementary Java programming menunya sudah kita selesaikan pekan lalu, dan pekan ini kita akan selesaikan dua menu yang terakhir, loops dan math character strings. Akan tetapi saya akan ulangi lagi ya, just to make sure semuanya on the same page. Saya akan review sedikit recap tentang basic selections dan loops. Nah, kalau kita review, saya akan review sampai ke loops karena ada di video asinkron yang ada di Scale. Nanti saya akan review lebih dalam lagi tentang loops di sini. Yang pertama tentang basics. Ini saya nggak akan repeat ya. Ini adalah basic of the syntax. Harusnya sudah sudah mungkin udah mulai dipegang oleh kalian ketika lab di hari Jumat lalu, mungkin sudah mulai. Ingat kita bahas tentang identifier. Identifier itu apa sih? Ya, nama ya. Apa yang mengidentifikasikan method, apa yang mengidentifikasikan kelas, nama method, nama variabel. Contohnya seperti ini. Dan kita sudah tahu kalau di Java kita perlu melakukan deklarasi dengan jenis tipe datanya dari awal dari declare. Dan kita juga dapat melakukan inisialisasi. Kita sudah belajar bahwa inisialisasi itu boleh dilakukan di baris yang sama ataupun di baris yang berbeda. Lalu, untuk memberi nama, ada rules-rules-nya ya, ternyata misalnya kita nggak boleh pakai reserved words-nya Java, lalu nggak boleh juga dimulai dengan angka, dan ada juga naming convention. Naming convention, ini dia, kita gunakanlah camel case buat variabel, huruf kecil lalu huruf besar, dan seterusnya. Untuk kelas, Pascal case, P besar, C besar, dan snake case dan kebab case ini pakai garis bawah atau underscore ataupun dash itu tidak biasanya digunakan di dalam Java. Note bahwa tulisannya not usually used artinya ya nggak akan bikin error sih, tetapi ini tidak biasanya digunakan. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang mendeklarasikan suatu variabel menjadi final, contohnya final pi ini. Jadi ini untuk menjaga jangan sampai nanti di along the line ada yang bisa ngeganti variabel pi saya. Jadi variabel pi saya akan selalu 3,14. Lalu kita juga sudah belajar untuk mendapatkan atau mengakses input dari konsol dengan menggunakan scanner. Saya sudah minta izin, tolong ini diterima dulu saja. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang scanner ketika kita masuk ke objects. Lalu kita juga sudah lihat beberapa operator yang mungkin muncul, operator matematis, operator increment, decrement, penggabungan increment, decrement dengan assignment sama dengan, lalu yang plus-plus dan min-min kalau ditaruh di depan ataupun di belakang suatu variabel. Jangan lupa ada precedence-nya ya, ada yang akan lebih dulu dieksekusi oleh compiler dan akan ada yang di belakangan diproses oleh compiler. Dan terakhir, kita juga sudah lihat tentang casting, bahwa tipe-tipe data itu kapasitasnya beda-beda gitu yang bisa ditampung. Contohnya kalau integer itu kan nilai integer yang bulat ya, bilangan bulat, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan double itu adalah adalah bilangan bulat, bukan bulat, apa ya, bilangan, apa sih istilahnya? Bilangan yang bilangan desimal, tapi that's not the correct calculus word. Tolong saya diingetin kalau ada yang tahu. Jadi saya bisa kalau punya double yang 3 gini, kalau saya bilang double D sama dengan 3 yang saya berikan ke sini sebenarnya integer ya, tapi nggak masalah karena akan saya simpan sebagai double, lalu dia akan dilebarkan kapasitas penyimpanan infonya. Sebaliknya, kalau saya punya sesuatu yang sifatnya double, di sini contohnya 3,6 itu kan double ya. Lalu saya paksa untuk nyimpen dia sebagai integer. Saya cast nih ya, saya bilang tolong simpan ini sebagai integer. Ini saya menyempitkan informasi yang saya simpan karena pasti hilang nih, 0,6-nya gone karena integer itu nyimpan bilangan bulat. Jadi hati-hati kalau Anda melakukan casting atau konversi antara tipe-tipe data, terutama data numerik. Nah, ini ada sorotan sedikit yang tentang saya nggak akan review ini, tetapi ada satu sorotan tentang input from the console using scanner. Jadi gimana kita menggunakan scanner untuk menerima input. Nah, jadi ada beberapa yang ingin saya sorot di sini adalah untuk bisa menggunakan objek scanner ini, saya perlu melakukan import.
Jadi dia ada di library java.util. Ini library-nya Java. Jadi udah predefined barang-barang, objek-objek, metode-metode yang bisa dipakai di sana. Saya impor dulu, baru saya bisa pakai di dalam program saya. Dan di sini saya akan bikin objek input, objek scanner yang saya kasih nama input, lalu saya melakukan pengambilan data menggunakan next in. Namanya next in ya, saya akan terima value-nya bentuknya int ya. Nah, ternyata di contoh yang saya tunjukkan kepada Anda di hari Rabu lalu, ada yang kurang. Dan saya diingatkan. Terima kasih untuk yang mengingatkan juga. Ada yang lewat weekly reflection, ada yang mengingatkan saya. Ada juga Asdos yang mengingatkan saya bahwa kita juga perlu meng-close input tersebut. Karena kalau enggak, dia akan open terus dan kayak memori itu kan kepake terus. Jadi kita harus close. Mungkin Anda pikir nggak kerasa lah Bu, nggak ngaruh kan kalau saya exit dari program ini, ketutup juga gitu. Kalau exit dari program Java ini kan secara keseluruhan saya akan ketutup juga scannernya. Betul. Tetapi kalau program kita tiba-tiba membludak besar, saya punya banyak kelas, punya banyak code, akan ngaruh kalau saya belum menutup suatu scanner. Jadi ada baiknya kita membiasakan diri kalau saya buka input, saya buka scanner, saya harus close kembali. Jangan sampai ada waste of memory di situ. Oke, untuk contoh ini, pekan lalu kita sudah melihat contoh ini ya, compute area. Kita sudah mencoba contoh ini, dan di contoh ini kita sudah belajar ketika saya membuat suatu variabel, lalu saya melakukan operasi matematika, lalu saya ngeprint, lalu ternyata saya juga pengen membuat dengan mengimpor scanner, saya ingin membuatnya menjadi lebih fleksibel. Oke, kalau gitu saya mau dapetin input dari user, baru saya hitung area dari lingkaran tersebut. Dan di sini saya juga sudah membuat variabel pi saya pakai final biar nggak diutak-atik yang lain. Oke, selanjutnya kita juga sudah mempelajari kalau saya mau menghitung suatu area, lalu kebetulan iseng nih si user saya, misalkan user saya iseng, dan saya mau melakukan compute area. Iya, sorry. Java compute area. Oke. Nah, kalau ada yang iseng nih masukin angka negatif, dia akan tetap menghitung karena ini tidak salah secara matematis, tetapi secara logika ini nggak nyambung. Masa sih saya punya lingkaran yang radiusnya negatif, sehingga kita menambahkan hal lain di dalam sini. Saya tambahin if radius saya tadi, inputan dari user tadi lebih besar dari 0, baru deh saya mau ngitungin area. Kalau enggak, ya nggak bisa dong, radius nggak bisa negatif. Dan bagian kedua ini, revisi yang kita lakukan di sini, itulah yang ada kaitannya dengan bagian kedua, yaitu selections. Nah, selections ini adalah flow control dari suatu program di mana kita membuat conditionals. Pertama, kita sudah mempelajari tentang Boolean statement. Boolean statement adalah statement yang either true or false. Contohnya, B lebih besar dari 0. Hanya ada dua kemungkinan. Betul B lebih besar dari 0 atau salah B lebih besar daripada 0. Atau dalam contoh yang tadi, radius ya. Radius lebih besar dari 0 atau tidak lebih besar sama dengan 0. Jadi ada statement yang perlu kita cek untuk melihat apakah saya perlu pakai path yang kiri atau path yang kanan gitu. Jadi kalau kita lagi jalan ada jalur gitu ya, saya mau belok kiri atau belok kanan. Saya ngecek sesuatu dulu. Dan kita sudah belajar ada if, simple ya. Kalau memenuhi ekspresi ini maka lakukan. Kalau tidak, nggak diurusin. Kalau saya mau ngurusin kasus lainnya, berarti saya pakai if else. If memenuhi, saya kerjakan A. If tidak memenuhi, else atau anything else, kasus di lain selain Boolean expression, maka kerjakan yang lain. Tetapi kadang-kadang nggak cuma dua nih kasusnya, nggak cuma if, ya, atau no, tetapi ada banyak. Cascading ifs. Kayak kalau nggak salah contoh yang kita kasih lihat kemarin itu adalah kalau if-nya nilai di akhir semester. If lebih besar dari 85, maka A. If lebih besar dari else, nggak di atas 85.
Tapi if di atas 80 maka amin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita juga dapat melakukan cascading ifs, multiple way ifs, if, else if, atau apapun yang lainnya. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa di Java ada yang dinamakan switch. Di sini ada yang memudahkan kita untuk menulis multi-way if else ini. Dan kemarin disorot ya bahwa kenapa switch itu disorot banget karena itu punyanya khas Java dan Python nggak ada. Tetapi saya dikoreksi. Ternyata saya dikoreksi di weekly reflection. Orangnya ada nggak nih? Kalau nggak salah, Juan Maxwell ya yang mengkoreksi saya, katanya di Python terbaru sudah ada switch expression. Ada nggak orangnya? Kalau ada boleh dong di-share. Jadi sudah ada ya yang baru ya, betul ya? Ada ya katanya, kata Juan Maxwell. Oke, I stand corrected. Saya memang nggak tahu. Jadi ternyata di Python terbaru sudah ada switch connection. Sorry, bukan switch connection, switch condition gitu namanya. Jadi kita akan lihat si switch lagi dengan lebih dalam lagi. Mungkin nggak diintroduce ya di kuliah DDP 1, saya juga kurang tahu. Tetapi ini adalah switch statement yang yang standar kita gunakan. Ini udah saya tunjukin sih Rabu lalu, tapi agak buru-buru di akhir kelas, jadi kita akan ulangi sedikit. Jadi di sini kita akan bedah. Ini adalah switch expression, Boolean expression yang sedang kita cek. Radius lebih besar dari 0 atau tidak. Lalu selain itu, di sini adalah kemungkinan nilai yang dimiliki oleh oleh si value yang sedang kita cek tadi. Dan untuk setiap kemungkinan kita kasih tahu harus ngapain. Kalau 0 ngapain, kalau 1 ngapain, dan seterusnya. Tetapi ada juga kasus default. Artinya kalau nggak masuk ke kasus 1, 2, 3, dia harus ngapain. Defaultnya tuh apa. Dan ini ada statementnya di situ. Nah, statement yang harus dilakukan antara setiap kasus dibatasi dengan kata break ini. Hati-hati, karena break ini mengatakan, memberitahu sampai kapan saya harus baca. Jadi contohnya saya lagi ngecek dari sini, dan saya membawa switch expression saya membawa nilai 2, contohnya gitu. Saya akan bacakan secara cascading, kasus pertama, oh nggak memenuhi. Kasus kedua, oh memenuhi. Apa yang harus saya kerjakan? Statementnya apa aja? Tapi kalau saya nggak disuruh break, saya akan baca terus sampai bawah. Kalau saya dikasih break, maka saya tahu, oke, saya stop, berhenti, dan eksekusi sampai di sini. Kita akan lihat dengan lebih detail contohnya yang saya maksud dengan menggunakan example seperti ini. Nah, saya agar lebih clear, saya akan demokan saja. Ada di mana ya? Switch day ya, ini dia. Oke. Nah, jadi ini adalah code yang tadi yang saya kopikan ke sini. Kita lihat dulu alurnya ya. Kita lihat dulu alurnya. Kalau saya memiliki nilai, di sini saya kan punya nilai 2 ya. Saya bawa berangkat dengan nilai 2 gitu ya. Yang akan dilakukan adalah saya masuk ke dalam switch dan yang diperiksa adalah nilai 2 tadi kan, D ini kan, value variable D. Kebetulan yang saya bawa adalah value 2. Lalu yang akan dilakukan adalah dia akan membaca masuk ke sini case 1, nilainya 1 bukan? No, ignore. Masuk ke sini, case 2 kah? Oh, ya, betul. Let's see apa aja yang harus saya kerjakan. Saya harus ngeprint line weekday dan break. Oke, tugas saya sudah selesai. Saya sampai di ujung switch, selesailah kerjaan saya. Kita akan coba contoh lain. Misalkan nilai saya tadi, misalkan bukan 2, tapi melainkan 6, misalkan. 6. Berarti kalau saya telusuri yang dilakukan oleh program ini, ketika saya masuk ke day, value yang saya bawa 6. Saya masuk sini, no. Masuk sini, no. Masuk sini, no. Dan seterusnya, no. Sampai saya masuk ke 6. Kalau saya bawa nilainya yang tidak di-define di dalam kasus-kasus, contohnya dalam hal ini, misalkan saya bawa nilai 16. Maka kalau misalkan saya masuk nilai 16, di day ini diperiksa nilainya 16, dia ngecek case 1, case 2, ini nggak ada. Oh, saya tidak sampai
semua case yang ada tidak ada, oke, saya masuk ke default. Oke, jadi kita akan coba semua kasus yang tadi. Kita demokan ya. Yang pertama dari 2, saya akan coba tunjukkan switch case Java switch case weekday ya. Jadi dia akan tadi kan masuk ke 2 lalu weekday. Oke, sekarang saya masukin nilai 6. Lalu saya coba compile ulang, jalankan weekend sesuai ya dengan 6. Sekarang saya coba masukkan nilai besar yaitu 16 tadi. Compile ulang, jalankan, dia masuk ke default. Dan ini juga sama kasusnya kalau saya tiba-tiba ngasih nilai 1000 gitu kan. Lalu dia akan masuk ke default. Untuk menunjukkan peran si break, kita akan coba menghapus beberapa hal. Coba saya balik ke nilai 2 ya. Harusnya kan dia kan ini ke ignore, masuk di sini. Lalu dia akan lihat saya harus ngerjain apa aja. Untuk membedakan angkanya saya akan taruh ya. Weekday 1, weekday 2, weekday 3, weekday 4, weekday 5, 6, dan ini weekend 7. Gitu ya. Saya akan coba, kalau saya bawa 2, kan dia masuk ke kasus yang ini ya. Lalu dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Kalau saya nggak nyuruh break di sini, dia akan terusin baca ke bawah lagi. Saya nggak kasih break lagi, dia akan terusin. Jadi dia akan meneruskan sampai dia disuruh istirahat, sampai disuruh break. Jadi kalau dalam kasus ini 2, saya masuk ke dalam case 2 ini, harusnya dia membaca ini, belum disuruh istirahat, dia lanjutin, istirahat, dia lanjutin istirahat. Istilahnya kita bisa membayangkan si case di depan itu kayak pintu gitu loh, kayak pintu. Saya membawa nilai D, saya boleh masuk tuh di mana? Kalau saya bawa nilai 2 ya berarti saya bisa masuk di pintu kedua. Dan di pintu kedua ini saya baca terus sampai bawah sampai saya disuruh keluar, yaitu break. Jadi contohnya kalau yang ini 2, harusnya dia ngeprint 1, 2, 3, baru dia ngebreak. Kita coba ya. Compile. Dia ngeprint weekday 2, weekday 3, dan weekday 4. Anda mungkin mikir, kalau gitu malah bikin ribet, Bu. Tapi sebenarnya dia bisa menyederhanakan beberapa kasus. Contohnya dalam kasus weekday versus weekend. Gitu. Kalau isu saya hanya pengen tahu dia weekday atau bukan. Kalau gitu saya bisa menghapus loh ini semua. Ini nggak perlu saya pikirin. Ini semua jangan dihapus ini. Ini bisa menyederhanakan program saya. Nih, saya bisa membuat program seperti ini. Jadi, kalau saya masukin 1, saya punya nilai 1, saya masuk di pintu ini, saya nggak ngapa-ngapain sampai saya disuruh keluar, yaitu suruh print terus keluar. Kalau masuk di pintu 6, ya udah, saya nggak ngapa-ngapain, saya disuruh ini sampai saya disuruh keluar. Dan ini akan memberikan, contoh code seperti ini akan memberikan hasil yang sama persis dengan versi paling awal tadi, yaitu yang ini. Ini sama persis hasil yang akan diperoleh dengan code ini. Kita coba ya. Kita coba kalau misalkan saya compile ulang, saya pakai nilai 2, dia keluar weekday. Saya pakai nilai 6 tadi ya, dia keluar weekend. Saya pakai 16. Akan keluar not a day. Jadi itulah kenapa dia masuk semua sampai dia disuruh keluar, baru dia akan berhenti membaca perintah pada switch expression. Oke? Bu. Oh, sorry kaget. Silakan. Switch itu bisa pakai kayak kalau kurang dari 6 gitu nggak? Oh, apakah lebih kurang dari 6? Saya tolong dikoreksi ya kalau ada yang lebih tahu. As far as I know nggak bisa. Jadi harus diakali. Jadi misalkan switch, misalnya kita mau tahu dia lebih besar dari berapa gitu, berarti mungkin di day-nya ini, di expression ini harus dimanipulasi secara matematis. Jadi misalnya day minus 6, apakah 0, apakah 1, dan seterusnya. Tapi ini harus exactly sama dengan ini.
Enggak, lebih besar, lebih kecil, nggak bisa. Gitu? Semoga menjawab ya. Ya, makasih Bu. Oke. Jadi, untuk seru-seruan aja, kita punya contoh if else seperti ini. Kita akan coba translate ke switch. Harusnya ini ya, tidak terlalu problem ya, karena tinggal kita ubah menjadi switch expression. Saya akan tunjukkan ya. Ini adalah suara bintang, suara binatang. Yang saya akan compile suara binatang dan siapa. Saya akan jalankan suara binatang. Kalau dia bawa informasi burung, maka dia akan mengeluarkan bunyi tweet. Gitu. Kalau saya ubah menjadi switch, silakan dicek. Maka kalau saya bawa informasi binatangnya apa, dia akan case tertentu, maaf, mengeluarkan suara-suara yang sesuai. Switch. Suara binatang switch. Hati-hati dengan break. Kalau enggak, bisa-bisa saya akan punya anjing yang punya bunyi woof dan meow. Bukan anjing yang normal ya, bunyinya woof dan meow. Jadi hati-hati dengan breaknya, karena di situ kamu memberhentikan bacaan. Jadi dia ngebacanya tuh sampai mana. Apa aja yang harus saya eksekusi itu akan di stop dengan break. Oke, ini adalah switch. Pause sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Maaf, ingin bertanya. Mungkin kayak yang di bagian comparison itu, Silakan. yang katanya sama dengan tuh cuma kayaknya bukan kayak reference kayak string gitu ya, Bu. Terus kenapa bisa di situ yang ada yang pakai sama dengan untuk string itu? Sorry lagi, ulang lagi. Kenapa? String, kenapa? Maaf, itu yang tadi kan ada di contoh yang Ini bukan. Ini bukan. Iya. Nih. Yang suara binatangnya ada if else itu, Bu. Ini, ya. Ini. Saya pernah lihat tadi mana itu kalau comparison dengan string itu pakai equals, tapi kenapa di sini bisa pakai sama dengan juga, Bu? Oke. Sip. Bu, Nanti kita akan masuk nanti ke dalam kita akan masuk nanti ketika kita ngomongin string. Kebetulan di bagian akhir dari bab ini saya akan bahas lebih dalam tentang string. Kenapa emang betul, kamu udah betul bahwa kalau ngebandingin string harusnya pakai equal. Saya boleh izin pending sampai subbab terakhir ya, Juan ya, karena saya harap insya Allah akan kejawab nanti ketika kita masuk ke string. Oh iya, Bu. Terima kasih. Oke, sip, makasih. Jadi Juan udah ngasih kita food for thought ya. Semoga semuanya juga pikir, oh iya ya, kok bisa gitu. Nanti akan kebahas ketika kita masuk ke string. Ada pertanyaan lagi? Oke. So untuk yang loops terakhir ini, saya tidak akan tunjukkan dengan terlalu detail. Saya akan tunjukkan melalui contoh ya. Nah, jadi pertama saya akan bahas dengan motivasi, contoh, lalu jenis-jenisnya. Jadi yang pertama, obviously, kalau saya mau nulis welcome to Java 100 kali, boleh ya saya print line 100 kali, capek tadi sayanya. Atau saya juga bisa menggunakan loop. Loop-loop yang mungkin Anda sudah tahu, ada while, ada yang baru nih ya, do while, dan ada for. Mana yang bisa kita gunakan? Saya akan tunjukkan bagian dari yang while dulu. Jadi ini contohnya ya, while statement, while sesuatu kondisi itu true,
saya akan mengulang-ulang sesuatu. Contohnya di kanan ini, saya punya suatu variabel count, selama ini masih true, count ini di bawah 100, maka saya akan melaksanakan print line ini. Di setiap iterasi, count saya nambah dong. Kalau enggak, apa yang terjadi? What happen kalau saya lupa naruh count plus di sini? Silakan di chat box. What will happen? Ini bukan masalah Java, ini masalah programming. What happen kalau saya lupa taruh count plus di sini? Silakan ya di chat box ya, biar menjaga loop terus, infinity loop, exactly. Saya akan terjebak ke dalam infinite loop, betul. Jadi kita juga harus menjaga loop saya, dalam hal ini contohnya while, eventually harus berakhir. Dan untuk memberhentikan loop itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya membuat suatu kondisi, dalam contoh ini adalah saya punya kondisi count ya. Saya punya kondisi count di bawah 100 gitu kan. Mana panah saya? Kalau bisa. Nah, ini di dalam sini saya punya contoh kondisi yang saya cek adalah count saya lebih kecil dari 100. Dengan saya menambah plus di setiap iterasinya, saya memastikan bahwa eventually ini bakalan false. Ada cara lain juga, yaitu saya juga bisa mengakhiri loop saya dengan suatu indikator bahwa saya sudah selesai. Dan ini yang dinamakan dengan sentinel value. Contohnya di sini adalah kalau saya, pokoknya ini ada suatu program yang membaca data dari input ya, dari scanner, dan saya akan baca terus-menerus sampai datanya tidak sama dengan 0. Jadi untuk menandai bahwa saya sudah selesai input data, saya harus ngasih nilai 0. Di dalam hal ini, 0 adalah yang dinamakan dengan sentinel value. Dia adalah value yang akan memberhentikan program tersebut. Kadang-kadang kita juga mempunyai suatu task di dalam program yang kan kalau tadi kan ada while ya. Kalau while adalah ada suatu kondisi yang harus saya cek dulu. Dalam hal ini saya ngecek apakah count lebih kecil daripada 100. Tetapi kadang-kadang ada task yang maunya sih jalan paling enggak sekali gitu ya. Maka sebagai alternatif saya juga bisa melakukan do while. Nah, ini juga di dalam catatan saya sampai bikin slide ini dari buku Liang, nggak ada di Python. Saya dikoreksi lagi ya kalau memang ternyata udah ada di Python. Tapi setahu saya tidak ada di Python. Di sini yang dilakukan adalah saya akan menjalankan paling enggak 1 kali statementnya sebelum saya melakukan pengecekan kondisi. Gitu. Jadi kalau dulu kalau yang sebelumnya saya ngecek dulu count-nya di bawah 100 enggak, baru saya ngejalanin. Jadi kalau di awalnya count-nya sudah di atas 100, dia nggak akan jalanin sama sekali. Tapi kalau dari sini perbedaannya adalah saya akan ngejalanin paling enggak sekali, baru saya ngecek kondisi. Bandingkan dengan while statement. Kalau ini while-nya duluan ngecek kondisinya, baru dia laksanakan. Kalau di sini do dulu while. Hati-hati di sini ada sesuatu bahwa kalau saya punyanya do while, titik komanya itu harus ada di akhir statement. Sedangkan kalau while saja, kita tidak perlu menutupi while-nya dengan titik koma. Ini hati-hati, karena ini masalah sintaks kadang-kadang suka kecelek. Jadi ini adalah perbedaan sintaks antara do while. Selain itu, saya juga bisa ya, kalau saya tahu, pokoknya saya mau ngejalanin 100 kali aja gitu ya. Ya udah sih saya bisa pakai for statement. Jadi contohnya seperti ini adalah cara singkat ya saya untuk membuat for loop gitu ya di dalam Java. Saya bisa for suatu i initial value i sama dengan 0. Lalu berikutnya adalah loop continuation condition. Jadi dia akan lanjut terus hanya dan jika dan hanya jika i lebih kecil daripada 100. Dan pada setiap iterasi kita perlu melakukan plus. Jadi ini sebenarnya kurang lebih sama dengan while yang paling depan tadi, hanya saja kita tentukan dari bentuk for seperti itu. Jadi dia mulai dari 0, memenuhi atau tidak, lanjut terus, kalau enggak lanjut terus sampai dia false dan dia exit. Kita akan mempraktekkan
hal ini menggunakan our trusty compute area code. Kita akan lihat compute area saya. Ini kan tadi compute area ya, sampai if. Nah, ini sih sebetulnya sudah cukup canggih ya, yang pakai if ini. Jadi si compute area with if sebenarnya sudah cukup canggih dalam hal kalau saya kasih yang negatif kan dia udah nggak mau ya. Kalau saya kasih yang benar dia akan menghitungkan untuk saya. Tetapi kalau saya mau ngitung banyak lingkaran, capek ya, saya harus jalanin lagi gitu kan, jalanin, sorry bukan Java sih, nggak perlu di-compile ulang sih, harus jalanin, ini langsung exitin, wah salah. Saya masuk ke sini, lalu dia harus ngulang lagi, dia jalanin lagi, dia harus ngitung lagi dan seterusnya. Jadi gimana kalau saya tahu saya punya beberapa program yang mau saya ada beberapa kali yang saya mau menghitung lingkaran saya. Saya juga bisa menggunakan Sentinel contohnya ya. Jadi di sini coba kita baca programnya sama-sama. Saya mengimport scanner, saya punya radius. Wah ini saya nggak konsisten ya. Saya harusnya udah pakai final variabel aja di sini ya. Kita gini aja lah. Oke. Jadi saya punya variabel-variabel saya punya scanner. Lalu saya suruh dia do while. Do paling enggak sekali nih dia akan minta user untuk memberikan suatu nilai radius. Lalu radiusnya saya ambil dari input gitu kan. Lalu saya cek, saya pakai conditional, saya pakai selection. Tadi lebih besar dari 0 enggak? Kalau iya saya hitung. Kalau enggak, saya akan bilang dia negatif. Dan ini saya akan beriterasi. While, radius tidak sama dengan 0. Di sini saya menggunakan suatu sentinel value, dalam hal ini nilainya adalah 0. Karena kalau 0 maka dia akan menganggap bahwa udahan loopnya. Jadi kita akan coba ya. Dapat compute area with sentinel. Saya akan coba jalankan. Oke. Number for radius 9, dia minta lagi. Number for radius 7, dia minta lagi. 6, saya minta lagi. Negatif 9, nope, nggak mau. Tapi dia minta baru lagi. Negatif 80, nope, dia nggak mau. Sampai saya kasih 0, oke, selesai. Dia akan keluar dari loop dan dia menyelesaikan program saya. Karena saya sudah mengisi sentinel value. Saya akan iseng nih melakukan sesuatu. Bagaimana jika saya lakukan not do while melainkan while langsung. Ini kan tadi do while ya. Sekarang saya ubah menjadi while. Saya mau tahu deh pikiran Anda kira-kira apa yang akan terjadi kalau ini saya coba jalankan. Silakan. Chatbox ya. Gunakan chatbox atau unmute juga kalau pengen ngomong. What will happen kalau saya lakukan ini? Saya jalankan while. Ada jawaban satu ya dari Juan ya. Mungkin error karena radiusnya belum di-assign value. Oke, dia nanya ya di sini dia nanya. While radius tidak sama dengan 0, kerjakan ini gitu ya. Radius itu siapa? Kata programnya. Radius tadi belum saya kasih nilai loh di sini. Ya kan? Masih satu nilai yang kosong. Maka apa yang terjadi kalau saya iseng compile? Dia akan mengeluarkan syntax error. Untuk menghandle hal ini, saya bisa melakukan inisialisasi random ya, di paling depan ini misalkan 1. Jangan 0 ya, karena kalau 0 ya dia langsung true, langsung
dia langsung nggak akan jalan. Jadi contohnya, kalau saya mau mengakali hal itu, saya bisa lakukan dengan memberikan inisialisasi seperti itu. Dan atau 0 keluar ya. Atau kalau saya mau melakukan perbaikan, saya juga bisa lakukan while seperti exactly ya, tadi dikasih ini ya, dikasih itu di depan. Begitu adalah penggunaan Sentinel. Tentu saja banyak hal lain yang bisa dilakukan ya, misalnya for, misalkan Jason ya, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus. Saya udah tahu bahwa ini akan jalan 5 kali. Kita coba jalankan. Ini ternyata ada contohnya dulu. Dia akan kerjakan berapa kali. Pokoknya sebanyak yang saya minta, yaitu menggunakan. Jadi ini ada beberapa contoh penggunaan looping untuk mengatur flow program yang bisa dimanfaatkan untuk program apapun gitu ya. Tadi contohnya menggunakan compute area with circle. Hati-hati. Nah, kalau loop continuation condition di for loop itu yang mana sih? Loop continuation condition itu yang kedua ya. Yang kedua ini, yang di kedua ini kan harusnya yang di sini yang di awal adalah inisialisasi ya, misalnya I sama dengan 0. Ini adalah I lebih kecil dari 5. Ini adalah I plus plus. Kalau yang tengah tidak diberikan apapun, dia akan implicitly menganggap true. Jadi sama aja kayak kita membuat while true. Membuat while true, dia akan menerus-menerus. Terus-menerus, mohon maaf. Oh, ada pertanyaan dari Edward. Berarti di Java, jika kita declare sebuah variabel seperti radius tadi, gitu kan, double radius saja tanpa nilai, maka radius tersebut seperti dianggap tidak ada karena tidak di-assign value. Oke, ini akan lebih clear ketika kita masuk ke objects ya. Tetapi pada dasarnya iya, bukan dianggap tidak ada, tetapi belum bernilai. Gitu ya. Coba kita baca dengan lebih spesifik, dengan lebih diteliti error ininya ya, error message-nya ya. Kita coba ya, ini kita coba baca error message-nya tadi dengan lebih jelas. Nah, variable radius may not have been initialized. Gitu. Jadi dia tahu bahwa ada variabel radius, dia tahu, tetapi belum diinisialisasi. Jadi kalau dibilang belum ada sih kurang tepat, tapi belum ada nilainya. Jadi dia nggak bisa ngecek Boolean condition tadi. Kan Boolean condition tadi adalah lebih kecil daripada lebih kecil daripada 0 gitu tidak sama dengan 0 tadi kan kita mau ngecek, dia nggak bisa ngecek apakah sama dengan 0 atau enggak karena dia nggak punya nilai gitu. Jadi mungkin kalau statementnya tidak sepenuhnya salah, tetapi bukan nggak ada, belum ada nilainya. Oke, jadi ada beberapa opsi ya. Anda harus pada dasarnya biasanya semua jenis loop bisa digunakan sih untuk melakukan looping, tetapi ada yang lebih tepat ya. Jadi contohnya for loop itu biasanya digunakan hanya jika saya sudah tahu perlu berapa. Misalnya saya tahu ini harus jalanin 5 kali, maka saya bisa pakai for loop. Tapi kalau seandainya saya nggak tahu nih dia harus ngulang beberapa kali, kalau saya nggak tahu dia harus ngulang beberapa kali, ya tentu saja nggak bisa ya pakai for loop. While loop itu kalau saya nggak tahu dia harus berapa kali, tetapi kalau saya perlu statement yang ada di dalam body while itu terlaksana paling tidak sekali, saya lebih baik pakai do while instead of while. Pada dasarnya, it's up to your judgment. Tetapi hati-hati bahwa ada masing-masing punya keunikan. Oke, saya akan lanjut ke sesuatu pertanyaan. Saya akan ambil waktu
mini break di tengah, seperti biasanya kita akan break sebentar di tengah di tengah kelas. Di jam saya jam 13.49, bentar lagi 13.50, kita akan selesaikan break 5 menit saja ya. Jadi saya akan catat sekalian presensi, ini tanggal berapa? 13 ya, 13. Silakan tulis NPM, nama, dan jawaban Anda. Berapa kali loop ini berjalan? Gitu. Oke, jam saya sudah 13.50, break 5 menit. Silakan baca nested loops ini dan berikan jawabannya. Sampai ketemu 5 menit lagi. Ya, silakan untuk jawab lagi. Kalau ada yang mau coba lagi. Kalau yang ini bakalan berapa kali jalan? Silakan ya. Saya tunggu dulu jawabannya. Siapa tahu ada yang mau mencoba. Nah, oke. Kalau yang tadi jelas 240 perkaliannya. Nah, yang ini kita coba lihat. Tanpa program ini, tanpa bagian ini, dia sama persis kayak yang nested loop tadi. Tapi kalau saya punya J sama dengan 2 break, dia melakukan sesuatu. Kita akan lihat. I ya, I nggak dipengaruhin kan? Enggak. Tapi yang akan terpengaruh adalah ketika J-nya sama dengan 2. Ketika J-nya sama dengan 2, dia akan melakukan, saya ulang dulu ya bentar ya. Saya pindahkan, bukan buang. Taruh sini. Ketika J-nya sama dengan 2, dia akan lakukan break. Kalau kita buka yang tadi, debugger yang tadi kita buat di tanpa break ya, kan J-nya itu akan bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4 ya J-nya. Tetapi di sini ketika J-nya sama dengan 2, dia itu disuruh stop. Ingat ya tadi waktu kita belajar switch juga ada break ya. Dia disuruh stop. Jadi akan ada yang enggak terlaksana. Kalau di sini kan semua nilai yang mungkin dari I terlaksana, semua nilai dari J itu yang akan terlaksana, semua nilai dari K itu akan terlaksana. Di sini J-nya semua nilai nggak masalah. Tapi kalau di sini, ketika J-nya bernilai 2, dia disuruh stop. Dia nggak boleh jalan. Jadi kita akan coba jalankan ya, dan nested loop ya. Nested loop 2 ya tadi ya. Kita akan jalan nested loop 2. Counternya 192. Tadi ada yang udah jawab ya. Paling atas tadi Adrian ya yang menjawab paling pertama. Sudah menjawab 192. Kita lihat apa yang terjadi di iterasinya. I nilainya 0 sampai 5. Sama ya. Tetapi kita perhatikan, untuk I0, J-nya bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, oh nggak ada 2-nya. Dia langsung bernilai 3, 4. Balik ke 0, kan dia beriterasi ya. Jadi I-nya sekarang 0, J-nya 0. I-nya sekarang 1, J-nya 0, J-nya 1, lagi-lagi 2-nya nggak dikasih lewat. Nah, sehingga ini sih tetap pengalinya 6 ya. Ini tetap pengalinya 8. Tetapi yang ini pengalinya bukan lagi 5. Tuh, jadi kita coba debug tadi, udah kita kelihatan bahwa kan jadinya jatuhnya 192. Benar nggak sih? Coba 5, ini 6 ya jatuhnya, ini pengalinya 6. 6 kali 4. 6 kali 4 itu 24. 24 kali 6 kali 4 24 nggak? Saya lagi blow on. 24 terus dikali 8, benar ya 192 ya. Saya asumsikan benar ya. Bismillah. Maka kita hanya akan sampai ke 192. Apa sih itu Bu maksudnya break? Mungkin Anda bertanya. Jadi coba kita perhatikan. Kalau saya punya break, dia akan men-stop loop ataupun blok yang sedang berjalan. Jadi contohnya di sini break ini muncul ketika ada di looping while ini, Ini kan satu blok while ini ya, satu blok.
Maka kalau dia terpenuhi, if sum lebih besar sama dengan 100, maka dia akan loncat keluar dari while. While-nya akan di stop. Karena dia nge-break blok yang sedang berjalan. Mungkin Anda mikir, kalau gitu bisa nggak ya saya punya hal yang lain? Contohnya, saya juga punya yang dinamakan continue. Nah, kalau continue, sama sih dia akan nge-skip sebagian, tetapi kalau yang tadi ini dia keluar dari blok ya, pokoknya begitu udah sum lebih besar sama dengan 100, dia break, selesai. Blok yang while ini kita berhentikan, stop. Kalau misalkan saya lakukan continue, loncatnya nggak sampai keluar dari while-nya. Ini while-nya di sini kan, ini bloknya yang lagi berjalan, blok while ini. Tapi kalau saya ketemu continue, dia akan lompat ke akhir kurung kurawalnya. Jadi while-nya nggak berhenti, dia cuma nge-skip bagian ini, lalu dia akan naik ke atas lagi. While-nya lanjut, loop-nya lanjut, tetapi sisa dari bloknya di... Kita akan kasih contoh. Saya punya suatu program seperti ini, misteri. Coba kita lihat apa yang dilakukan. Dia ngelup ya, dia cuma ngelup aja kok, biasa ngelup dari 1 sampai 9 ya, 10-nya enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu, if I sama dengan 4, saya bisa nge-break atau saya bisa nge-continue. Kita lihat outputnya seperti apa. Yang tadi ya. Ini ya. Saya akan coba pakai break dulu. Jadi ini saya ngeloop for 0 sampai 9. 0-nya enggak ya. Ini dari 0 sampai 9 ya. Tadi contohnya 1 ya. Kita ganti jadi 1 aja deh. 1 sampai 9. Lalu if 4 dia break. Kita coba ya. Dapat break. Break. And typo. Continue. Break. Continue. Oke, lihat apa yang terjadi. Dia kan jalan ya. 1 nggak memenuhi. 1 nggak memenuhi, ngeprint. 2 nggak memenuhi, print. 3 nggak memenuhi, print. 4 memenuhi, break, saya exit dari loop. Sama sekali berhenti. Keluar dari loop, keluar dari program. Gitu ya. Maka dia ngeprint 1, 2, 3, selesai. Nah sekarang apa yang terjadi kalau saya taruh continue? Saya compile ulang. Dijalankan. Lihat yang terjadi adalah 1, 2, 3, nggak ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dalam kasus ini yang terjadi adalah 1 print, 2 print, 3 print, 4 dia memenuhi, continue, skip semua yang ada di blok tersebut, larinya ke sini. Tapi habis itu for-nya diulangin lagi. 5 print, 6 print, 7 print, dan seterusnya. Jadi di sini ada contoh yang sangat baik untuk bisa membedakan, memahami perbedaannya antara antara break dan continue. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Short 1 minute break untuk mikir, untuk mencerna, untuk saya minum dulu sebentar. 1 menit. Ada pertanyaan? Oke. Jadi by now Anda sudah tahu kurang lebih sintaks basic untuk membuat program Java, cara melakukan control flow dari suatu program, kalau ada 2 opsi, ada 3 opsi, multi opsi, kalau ada hal yang ingin di-repeat, akan repetisi, loops, dan seterusnya. Jadi Anda udah punya modal untuk bikin program biasa. Tapi sekarang kita akan lihat beberapa hal yang lebih khusus tentang Java itu sendiri. Ada beberapa kelas-kelas di Java yang bisa dimanfaatkan untuk membantu program Anda. Semoga saya juga bisa menjawab pertanyaan tadi dari Juan ya, kalau nggak salah, tentang string. Oke. Pertama saya masuk ke kelas math.
Kelas math itu pada dasarnya bermanfaat untuk dua hal. Satu, untuk mendapatkan konstanta, class constants. Yang kedua adalah untuk mendapatkan class methods. Saya akan buka dokumentasi ini. Kita akan buka dokumentasi ini ke 17 math. Here we go. Oops, salah. Here we go. Ini adalah suatu kelas math yang ada di library Java yang bisa dimanfaatkan. Ini semoga akan lebih clear ketika kita ngomongin objek ya. Kita belum sampai situ sih. Nah, ada konstan-konstan yang bisa dipakai dan ada juga method-method yang bisa dipakai. Ini konstannya nilai bilangan Euler ya itu ya. Ataupun pi. Ini juga punya method-method yang bisa dimanfaatkan. Jadi ke dalam contoh yang tadi kita ngomongin compute area yang tadi ya, yang paling basic aja. Ya udah daripada saya susah-susah mendefinisikan pi, final, nggak usah repot. Saya pakai math pi aja. Nah, saya nggak usah repot-repot mendefinisikan nilai tersebut. Saya langsung aja pakai math pi tadi. Java field area. Ya ngitung. Coba kita iseng ya. Kalau saya iseng pengen tahu emang math pi-nya ini tuh nilainya berapa sih? Saya pengen tahu nih iseng. Math pi-nya berapa sih? Tuh, ini adalah nilai konstanta pi yang tersimpan di dalam library-nya Java. Lebih akurat sih, bukan akurat, lebih precise ya dengan banyak koma, banyak digit di belakang koma. Dan kita kemudian juga bisa menghitung dan akan jadi aman gitu. Kalau misalnya di bagian lain ada teman saya ngerjain modul lain juga perlu pi gitu kan, kita akan pakai nilai yang sama. Nggak ada kekhawatiran terjadi perbedaan di situ. Selain itu ada methods ya. Saya nggak akan bahas dengan detail method-method yang ada karena Anda bisa lihat di dokumentasinya tadi. Gitu. Banyak nih, banyak banget. Silakan dilihat apa aja sih yang bisa dihitung. Tuh bisa ngitung apa aja tuh, round bisa dibuletin. Bisa juga apa nih, 2 degree tuh dari radian ke derajat, tan H. Saya akan fokus ke beberapa yang mungkin bermanfaat buat kita. Trigonometri. Nah, ingat kalkulus ya? Kita perlu ini untuk menghitung, kalau perlu menghitung metode-metode trigonometri. Saya nggak akan bahas terlalu dalam. Kuliah DDP bukan kuliah kalkulus. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan metode-metode eksponensial, logaritma. Kita daripada susah-susah ngitung atau membuat equation-nya sendiri, pakai aja metode yang ada di sini. Atau saya juga bisa lakukan untuk menggunakan untuk membulatkan, ceiling, floor dan seterusnya, mengintegerkan dan seterusnya. Ada juga metode-metode min, max, absolute, random dan seterusnya kalau saya mau perlu menghitung nilai-nilai random. Contoh yang tadi saya sudah tunjukkan, kalau di program yang tadi saya bisa gunakan konstanta math pi untuk digunakan di dalam program saya. Sampai sini saya harap sih cukup clear ya. Saya tidak akan bahas dengan terlalu dalam gimana cara menggunakan trigonometri methodnya karena ya harusnya itu Anda tahu ya itu di kalkulus buat hitung misalnya menghitung derajat dari suatu segitiga sembarang misalnya ada rumusnya, Anda bisa memanfaatkan metode-metode yang ada di. Selanjutnya kita juga punya kelas char atau kelas karakter ya. Nah, kalau di dalam Java, ini adalah suatu variabel primitif, jadi belum variabel reference, saya akan bahas itu apa nanti. Dan isinya adalah karakter-karakter Unicode. Jadi bisa dilihat di sini contohnya, kalau ada char CH, saya kasih nama variabelnya CH gitu ya. Ini A gitu ya. Saya bisa ngeprint dia, dan saya juga bisa tambahin kalau mau, karena dia Unicode. Unicode itu kan ada nilainya ya, jadi kalau nilai ininya kan, nilai heksadesimalnya gitu kan. Jadi kalau saya plus-plus ya dia akan lanjut ke berikutnya.
ke karakter berikutnya dan seterusnya. Sehingga kalau dari bisa saya plus dan bisa saya min gitu ya untuk dapetin karakter setelahnya atau karakter tersebut. Karakter-karakter ini mungkin bermanfaat kalau kita lagi mau memformat suatu string. Contohnya, kalau saya membutuhkan menampilkan karakter-karakter khusus, contohnya itu text space, tab, line, feed, dan seterusnya. Ini kan nggak mungkin ya kalau double quote kan, ingat nggak? Double quote itu kan spesial ya di dalam Java ya. Kurung itu juga spesial di dalam Java ya. Jadi kalau saya taruh dia di dalam tulisan, dia akan bingung. Jadi daripada saya bingung, si Java itu bisa saya bisa memberikan string di karakter yang menggunakan outputnya yang pakai tadi apa sih istilahnya special character, pakai escape sequence. Jadi contohnya saya akan coba yang welcome ya, yang dulu kita pernah pakai untuk welcome. Saya coba cari ya welcome Java. Taruh welcome ya. Nah, seandainya saya mau menampilkan the best Java gitu ya, ini akan menimbulkan error. Karena kalau begini saja, di Java-nya akan menganggap ini syntax error. Ya kan menganggap syntax error. Oh, saya pengen nampilin kutip. Kalau gitu saya pakai escape sequence seperti ini. Nah, supaya dia tahu bahwa ini adalah karakter yang ingin saya masukkan ke dalam string line saya. Gini aja nggak cukup kalau cuma satu, karena dianggap ini nyelesain. Jadi saya lakukan seperti itu. Lalu kita compile. Oh, sorry, ini masih lama ya, masih beda nama. Kita compile. Maka dia akan Java menampilkan dia sebagai karakter. Oops, sorry. Oke. Nah, karakter char doang yang tadi Unicode itu adalah tadi primitive type ya, primitive data type. Tetapi Java juga memiliki kelas karakter yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi karakter kita. Iya, karakter yang sedang kita gunakan. Kita akan buka ya dokumentasinya. Character. Java.lang.character. Ini adalah kelas karakter yang menyediakan sama ya beberapa, karena dia pakai Unicode ya. Rilis kita sudah ada based on Unicode 13 ya, yang terbaru ya. Nah, di sini kita punya apa aja? Dia punya method-method yang bisa kita manfaatkan dari kelas karakter tersebut. Beberapa yang bisa disorot, saya sudah taruh di sini rangkumannya. Saya bisa ngecek, ya digit bukan, ya letter bukan, letter or digit, lowercase, uppercase. Dia berdasarkan pada nilai Unicode-nya kan. Kalau Unicode-nya antara berapa dan berapa kan berarti lowercase, antara berapa berarti digit dan seterusnya. Dia bisa langsung ngecek sendiri menggunakan method-method karakter. Lalu, last but not least, math sudah, karakter sudah. Last but not least, saya akan masuk ke Java Strings. Oke, Java Strings adalah sesuatu yang sedikit spesial karena di dalam Java, string ini bukan lagi primitive type. Dia adalah reference type. Maksudnya apa sih, Bu? Reference type. Jadi maksudnya gini, kalau tadi saya taruh int b sama dengan 3, gitu ya. Artinya, saya punya suatu tempat di memori yang saya beri nama B, kan nama ya, variabelnya saya kasih identifier B, itu kan saya kasih nama ya, saya kasih identifier B. Di dalamnya isinya apa sih? Dalamnya isinya 3, gitu ya. Ini dinamakan primitive type. Saya punya integer B, nilainya 3. Jadi ini adalah tempat di memori saya kasih nama B, isinya nilai 3. Jelas, clear. Nah, beda nih kalau saya punya string C sama dengan halo gitu ya. String C. Nah, apa yang terjadi kalau saya punya string C?
Saya punya suatu tempat di memori sama. Saya kasih nama pakai variabel, pakai identifier tadi C ya, saya kasih namanya C. Isinya apa? Isinya bukan halo, melainkan isinya adalah sesuatu alamat, reference yang menunjuk ke suatu lokasi di memori saya yang isinya halo. Nah, ini yang dinamakan dengan reference type. Jadi kalau yang tadi integer, double, karakter, char, yang kita punya itu semua primitive type, bentuk penyimpanannya kayak gini di kiri. Nah, kayak gini. Pokoknya saya punya identifier, saya kasih nama B, tempatnya ya isinya adalah value apapun itu yang saya tadi punya. Sedangkan kalau reference type, dalam hal ini string, saya punya C, isinya halo. Di dalam tempat saya C ini tuh isinya bukanlah halo-nya itu, tetapi suatu kurang tepat kalau saya bilang alamat sih. Suatu code, suatu hash code yang nunjukin ada disimpan di mana sih informasinya, oh ternyata isinya adalah halo. Begitu. Dan semua string literal yang bisa string halo, string welcome, string apapun yang saya punya di Java itu, kalau saya buat di dalam program, dia adalah suatu instance dari kelas string. Mana sih? Oh, sorry. Instance dari kelas string. Kelas ini nih, kelas string ini nih, kelas string. Apa sih maksudnya instance? Isinya apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat dengan lebih dalam tadi tentang scanner. Ingat nggak waktu itu kita pernah belajar tentang menggunakan scanner. Saya punya scanner, saya imporkan ya kelas scannernya. Lalu saya membuat suatu instansi yang saya kasih nama input. Saya ambil satu, saya ambil input. Kayak gini kan programnya tadi, ya kan? Saya create a scanner object. Saya punya objek scanner. Saya ngambil nih scanner-scanner yang ada di Java nih dari kelas scanner. Saya punya saya sendiri, saya kasih nama input, gitu kan? Lalu input adalah jenis scanner yang saya pakai untuk baca-baca input. Sama, ini adalah instansi. Saya membuat suatu instance dari scanner, saya kasih nama input. Sama yang ingin kita lakukan dengan string. Di string, saya punya instance method yang tadi persis dengan yang tadi scanner-scanner. Saya bisa membuat, contohnya, string s, I am happy now, gitu ya. Ini adalah instance dari string. Saya membuat string itu kan punyanya Java, saya membuat satu, saya pinjam satu, saya kasih nama S. S-nya itu apa? Nilainya saya set sama dengan I am happy now. Lalu dari situ saya membaca oh dia s.length. Dari S-nya, dari instance-nya, yaitu S itu, saya mengambil method length-nya. Saya ngitung length-nya berapa. Atau bisa juga ada method yang sifatnya statik. Jadi saya nggak perlu bikin objek, S ini. Tapi saya langsung dari nama kelasnya sendiri, yaitu string.format. Mungkin Anda yang udah mulai nyambung, oh berarti tadi kalau saya lagi bikin kelas dari Java, statik, artinya udah mulai menduga. Yes, tapi saya mohon maaf, saya nggak akan jelaskan sampai kita masuk ke dalam objek. Tapi kalau Anda sudah mulai punya ide, oh, nggak ada kata-kata statik, kemungkinan besar Anda sudah mulai benar mikirnya ke arah yang tepat. Oke, jadi dari sini saya akan buka sekarang dokumentasi Java string-nya. Just to see, ada apa aja sih? String. Kita buka dokumentasi string. Nah, ini string-nya. Ada method apa aja sih? Nah, ini ada method, misalkan, ini deprecated ya, jadi udah nggak dipakai ya. Sorry, ini nih. Misalnya string, char add. Nah, kita akan lihat ya, ada apa lagi. Concat, kira-kira apa? Concatenation ya. Compare to, bandingin dengan string lain. Banyak banget method-method yang bisa dimanfaatkan. Mana yang bisa dipakai apa adanya dengan huruf besar, string, dot, something, yang namanya static ini nih. Yang katanya static berarti saya nggak perlu membuat instance. Tetapi kalau yang nggak ada statiknya nih, berarti saya harus bikin pinjem nama gitu. Saya ambil string, saya kasih nama, baru saya bisa menggunakan method-method tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada ya, saya punya suatu string, saya kasih nama message ya, saya kasih nama message.
Message-nya apa? Welcome to Java. Lalu saya akan iseng. The 6 character in the message is plus saya buat apa tambahan apa ini? Message.char@5. Kira-kira char at 5 yang mana? Ada yang silakan di chat box. Gampang banget ini. Char at 5 di lokasi 5 apa nih? Kata Juan ya. Yang ada di 5 M. Oke, yang benar apa ya? Saya punya Pak contekannya. Contekan saya udah ada. M ya, betul. Jadi ini kan mulai ya ada di 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Char at 5 ya ada di sini. Gitu. Banyak method lainnya. Char at 0. Char at 0 itu W. Char at 1 ini dan seterusnya. Message.length. Message char at dan seterusnya. Banyak banget sebetulnya. Alternatif lain juga saya bisa dapetin. K adalah dari message. Message kan tadi ya, string saya kasih nama message ya. Index of no, nol lagi salah. Kira-kira jawabannya apa di sini? Outputnya apa nih? Saya punya string, saya namanya message, saya mau ngecek index of Indeksnya berapa ya kira-kira? Kita contek deh. Kita contek di sini. Ada index of enggak? Index of. Just to make sure. Index of. Oke, saya jangan kasih lihat. Jadi kalau O itu berapa indeksnya? Ada yang mau coba? 4 ya. 4 ya. Oke. Dan 4. Oke. 4 ya semuanya ya. Ini padahal O ada di 4. Ada di 9 loh, tetapi tadi udah sempat ngeliat ya di sini ya. Returns the index within string of the first occurrence of the character. Jadi occurrence O yang paling pertama ada di 4. Betul ya? Jadi documentation is your best friend. Silakan buka dokumentasinya untuk melihat method itu tuh akan ngasih apa sih gitu. As usual, saya udah pernah mention sebelumnya, kita programmer nggak perlu dihafal. Documentation should be available to you gitu untuk bisa melihat apa sih method-method apa. Tetapi ya, mungkin ada beberapa method-method yang ya nggak ada salahnya diingat lah ya. Masa length, masa nggak tahu sih length itu buat apa. Ada baiknya Anda tahu ya apa itu length, apa itu char. Ada juga substring. Langsung aja ya saya skip ya. Substring plus message.substring OK. Tadi K-nya apa sih? K-nya ada di 4 ya. Berarti dari 0 sampai 4 substring well. Kalau Anda nggak pede atau nggak ingat apa sih itu substring, please open the documentation. Nah, substring. Mana substring? Hello. Nah, substring ini ya. Bisa dengan satu argumen, beginning index saja, atau bisa juga dengan 2 argumen, beginning dan end index. Cukup clear harusnya menurut saya. Oke, di sini banyak banget ya method-method yang mungkin bisa bermanfaat. Ada apa lagi yang kira-kira bermanfaat di string? Concat. Selama ini notice nggak kita udah melakukan concat loh di sini. Substring plus ini nge-concat string kan kita. Ini juga the index char of char O is tambah ini nge-concat kan kita dari tadi. Tadi kita melakukan konkatenasi loh. Nah, si konkatenasi itu bisa sih saya gunakan function, bisa juga saya gunakan plus. Hati-hati kalau saya ngeplusin dengan string dan angka, dia akan mengkonvert angka menjadi string. Karena saya buat dia menjadi string. Dan ini adalah contoh-contohnya beberapa hal. Oke. Mini quiz. Apakah output dari potongan kode berikut ini? Silakan ya di chat box. Potongan code-nya apa nih? Keluaran dari sini. Di sini ada satu string, ada satu method string, dan akan digabungkan. Oh, sudah cepet banget nih. Semuanya sudah mulai nulis. Oke, Doraemon 8. Doraemon 8 ya. Oke, betul. Jadi di sini outputnya akan Doraemon 8. Kita cek ya di sini ya. Ini adalah kelasnya, kelas Doraemon. String S adalah
Doraemon, lalu S adalah S plus S lagi, kenapa double-double ya. Lalu kita akan print siapa Doraemon. Geng, Doraemon 8. Karena length-nya sih angka ya, dapat length-nya 8, tapi di concat ke dalam string ini sehingga kita dapatkan Doraemon 8. Ups, salah. Masih ada beberapa method, saya nggak akan bahas terlalu detail ya, Anda bisa baca sendiri di dokumentasinya, bisa di convert, lowercase, uppercase, trim untuk ngilangin spasi, konversi dari integer ke string, dan sebaliknya. Oke, di sini kita akan mulai bahas, mungkin semoga sudah kita bisa mulai ngejawab ya pertanyaan tadi dari Juan ya. Perbandingan string. Equals versus sama dengan. Equals akan membandingkan apakah dua string ini equal. Kita pending dulu, artinya equal itu apa ya? Lalu alternatifnya juga bisa equals ignore case tadi kan. Equals ignore case karena ya obviously yang mau huruf besar, huruf kecil kita ignore gitu ya. Lalu compare to untuk memberitahu lebih panjang atau lebih tinggi yang mana. Sama dengan ini dengan ignore case. Nah, coba kita perhatikan potongan code berikut ini. Saya punya string S1. New string hello gitu ya. Saya punya string 2. New string hello. Yang pertama, saya ngecek equals enggak. Yang kedua, saya compare to. Dan yang ketiga, saya pakai sama dengan. Dugaan Anda outputnya apa? Silakan dipikirkan dulu. Boleh sambil nge-google dokumentasinya, boleh banget. Kita coba cek apa jawabannya. Kata Juan, false, true, true. Oh, ada 2 Juan di kelas ini ya? Sorry, kayaknya tadi ya ada 2 ya Juan di sini. Oke. Kata Juan Maxwell, false, true, true. Yang lainnya gimana? Saya cuma mau ngingetin, yang kedua bukan false, true ya outputnya ya. Yang kedua ini compare to loh. Compare to, jadi keluarannya integer, returns an integer. True, null, false. True, null, false. Oke. Sudah banyak yang sudah menduga ya. Oke. Kita coba compile deh ya, biar yakin-yakinnya gitu ya. Supaya yakin-yakinnya saya punya enggak ya? Saya nggak punya yang udah ready deh kayaknya. Punya nggak ya? Bentar, saya cari dulu bentar. Strings. Ada nggak? Nggak punya ya. Bentar, please hold. Ada satu lagi, ada cara juga membaca string. Jadi kan tadi console input scanner ada next in dan seterusnya. Bisa nggak Bu saya baca string? Bisa dong. Saya input.next tanpa in, tanpa double. Pokoknya dia baca string aja. Apalagi yang bisa dilakukan? Saya juga bisa memformat output. Jadi kan nggak, tadi kita pakai print line ya. Saya juga bisa pakai print format. Saya bisa gunakan boolean value dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Saya nge-format output saya dengan placeholder. Saya cuma ngasih tahu di sini akan ada double, di sini akan ada apa. Dan ini adalah metodenya string untuk memformat string out. Banyak banget ya? Iya banyak banget. Ada yang method dari string, ada cara nge-format string, ada format, ada sub string. Saya gimana cara tahu semuanya, Bu? The documentation is your best friend. Jangan harap Anda akan hafal semua. Nggak mungkin. It's not going to happen. Saya juga tidak expect Anda untuk hafal semua. Tentu saja ada beberapa method atau hal-hal umum lah yang ada baiknya Anda tahu. Tetapi pada dasarnya ketika Anda programming nantinya, harusnya Anda selalu punya akses terhadap dokumentasi. Kecuali ujian ya. Jadi pada akhirnya, please open up these documentations. Semua ada di sini. Kita udah lihat string, kita udah lihat karakter, kita sudah lihat